Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mari kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa nakhusu khususan ila muassisi hadzal ma'had wa asatidiha wa murabbiha wa jami'i usul wa nakhusu khususan ila muallif kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Qur'an al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i wa jami'i masyayikhihim wa asatidihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yanbaghi bismillahirrahmanirrahim wa yanbaghi an yuliha fid du'a. Wa yanbaghi lan sayogyanya apa an yuliha yen to serius sapa seseorang. Ini serius ketika doa, apalagi doa ketika khatmil Quran. An yuliha yen to serius sapa man fid du'ai ing dalem doa. Jadi kalau berdoa harus serius. Sampai situ ya? Bukan? Wa an yad'u bil umuril muhimmati. Wa an yad'u dan agar berdoa sapa seseorang bil umuri kelawan urusan-urusan atau perkara-perkara. Sudah ketemu? Al muhimmati yang penting. Bil umuril muhimmati kelawan perkara-perkara yang penting. Wa an yukthira dan agar memperbanyak sapa man. Wa an yukthira agar memperbanyak sapa man fi dzalika ing dalem hal tersebut. Artinya ketika berdoa dimohon untuk memperbanyak apa? Fi sholahil muslimin dalam kebaikan umat Islam atau orang-orang muslim. Wa salahi sultanihim dan untuk kebaikan pemerintah mereka, orang-orang yang memimpin mereka. Jadi dalam Islam itu sangat dianjurkan juga mendoakan orang lain, termasuk mendoakan saudara kita sesama muslim. Karena nanti doa baik itu akan kembali kepada yang mendoakan. Wasairi wulati umurihim dan seluruh orang-orang yang berwenang memegang urusan umat Islam, artinya pejabat-pejabat itu didoakan.
Didoakan biar dalam melaksanakan tugas itu senantiasa mendapatkan pertolongan Allah dan berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kan begitu. Makanya dalam doa khatmil Quran yang kudus, kalau panjenengan apal, itu kan ada Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin, kan begitu. Waktu bisalamata wal afiyata alaina wa alal hujjaj, didoakan. Hujjaj itu siapa, Rek? Hujjaj itu jamak dari haj, yaitu orang-orang yang melaksanakan haji. Wal musafirin, ada yang ditambahi wal mu'tamirin. Musafirin itu orang-orang yang melaksanakan bepergian, itu didoakan semua. Wal mu'tamirin, orang-orang yang sedang atau orang-orang yang umroh. Wal muqimin, orang-orang yang mukim, yang tidak kemana-mana, yang bertempat tinggal. Nah, itu berarti kan kena semua. Orang itu kan ada mukim, ada musafir. Nanti kalau mukimnya sudah lama, sudah menjadikan itu tempat tinggalnya, tanah airnya, namanya mustautin. Tapi mukim itu maksudnya tidak mana-mana ya mukim. Sampai ini termasuk disebut mukim di pondok pesantren. Ada yang musafir, wal musafirin. Jadi doanya itu menyeluruh. Dilanjutkan lagi, fi barrika wa bahrika. Baik itu di daratan maupun di lautan, ada yang begitu. Jadi doanya lengkap. Intinya kalau kita bisa mengambil pelajaran, ternyata berdoa itu tidak hanya untuk diri kita, kepentingan diri kita sendiri, tapi juga mendoakan orang lain. Sampai kalau doa Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina, itu ada wa ashabana min ahlil Quran, min ahlil ilmi, min ahlil khair. Berarti kita ini termasuk mendoakan teman-teman kita agar teman-teman kita itu jadi orang baik. Kalau kita bergaul dengan orang baik, maka kita juga insya Allah selalu dalam kebaikan. Kan begitu. Sampai dalam khutbah Jumat, itu salah satu rukun khutbah itu adalah mendoakan orang Islam, mendoakan atau memohonkan ampun. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kalau doa itu tidak ada, hilang, maka menurut Imam Asy-Syafi'i rukun khutbahnya ada yang hilang. Kalau rukunnya tidak dilaksanakan berarti khutbahnya tidak sah. Berarti sholat Jumatnya tidak sah. Begitu. Rukun khutbah itu kan minimal kalau menurut Imam Asy-Syafi'i ada 5. 5 itu terkumpul dalam waqad shahha. Waqad shahha itu kalau diartikan dan benar-benar sah. Wawu itu adalah wasiat takwa. Ini enggak ada yang pernah Jumatan ya. Jadi kalau khutbah Jumat termasuk khutbah, kalau sholat Id ada yang pernah ikut? Ya, termasuk salat Id kan ada khutbahnya. Sampai lihat ada 5 ini enggak. Wawunya itu wasiat takwa, ittaqullah. Ittaqullah. Lalu qaf Quran. Ada ayat Al-Qur'an yang dibaca. Kalau wasiat takwa itu khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau Quran itu bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua, bisa dua-duanya. Dal, doa. Doa itu bagi siapa? Tadi itu Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya. Shad, sholawat. Jadi khutbah itu rukunnya harus ada sholawat. Dan terakhir adalah ha, itu ada hamdalah. Jadi ada ungkapan alhamdulillah atau innal hamdalillah. Itu di khutbah pertama sama khutbah kedua. Kalau sudah dipenuhi itu, maka tidak usah panjang-panjang. Singkat, turun, itu sudah sah.
Mungkin di antara kalian ada yang nanti bertugas sebagai khutbah atau khotib ada enggak? Nggak ada kalau perempuan ya. Nah, ini menunjukkan betapa agama kita itu tidak individualis, tapi juga memperhatikan orang lain. Sampai yang sudah meninggal saja itu juga didoakan. Rabbana ighfir lana di juz 28 itu ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi sampai yang meninggal saja itu masih harus tetap didoakan, apalagi yang masih hidup juga. Ada pertanyaan sampai sini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rawa al-hakim Abu Abdillah An-Naisaburi. Dan teman-teman wis ngriwayatake sapa Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi bi isnatihi kelawan sanadnya an Abdillah ibnil Mubarak dari Abdullah ibnil Mubarak radhiyallahu anhu. Jadi Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi itu menceritakan bahwasanya Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu an iku kana ono sapa Abdullah ibnul Mubarak idza khatamal Qur'ana apabila mengkhatamkan Al-Qur'an iku kana ono sapa ibnul Mubarak iku aktsara du'aihi mayoritas doa beliau paling banyak doa beliau doanya itu iku lil muslimin ditujukan bagi orang-orang Islam. Wal muslimat dan juga orang-orang muslimat. Ya orang-orang muslim yang perempuan. Sebenarnya muslimin saja sudah mencakup muslimat, tapi di sini dirinci untuk mempertegas dan memperjelas. Wal mu'minin wal mu'minat. Dan doanya ditujukan kepada orang mukmin laki-laki dan juga orang mukmin perempuan. Jadi kalau berdoa mendoakan sesama muslim itu pasti juga doanya akan kembali kepada yang berdoa. Tapi kalau kita mendoakan diri sendiri berarti tidak mendoakan umat Islam yang lain. Tapi yang dianjurkan itu ya untuk diri sendiri tapi juga diperbanyak untuk umat Islam. Bisa begitu. Wa qad qala lan teman-teman wis dawuh nahwa dzalika ing seperti hal tersebut sapa ghairuhu selain Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi. Atau maknanya bisa dan selain Ibnul Mubarak itu juga banyak ulama lain yang juga berdoa seperti itu. Artinya berdoa atau berkata seperti itu, berdoa seperti itu termasuk mendoakan umat Islam. Fayukhtaru maka dipilihaken. Fayukhtaru maka dan dipilihkan lidda'i bagi orang yang berdoa. Lidda'i bagi orang yang berdoa apa ad-da'awatul jami'atu, doa yang komprehensif, doa yang menyeluruh, doa yang lengkap. Al-jami'ah, ini doa yang lengkap. Kaqaulihi Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana. Allahumma ya Allah aslih perbaiki qulubana ing hati-hati kami. Jadi mohon diperbaiki hatinya. Karena segala sesuatu itu berawal dari hati.
Imam Al-Ghazali itu pernah suatu ketika ditanya, mungkin saya pernah ceritain ya, gimana Imam Ghazali, kami ini sudah setiap hari baca Quran, sudah setiap hari memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, tapi kok masih saja sering maksiat, sering melanggar gitu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Beliau tuh memberi satu analogi. Seumpama ada orang yang mengusir anjing, tahu anjing ya? Tapi dia masih menyimpan sesuatu yang disukai oleh anjing itu. Itu kalau itu terjadi, anjing masih diusir, dia akan balik lagi. Karena dia menyimpan sesuatu yang disukai oleh anjing itu. Ternyata kata Al-Ghazali, menungso itu yang ngono. Dia meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, tapi dia menyimpan sesuatu yang disukai oleh setan. Apa itu? Penyakit-penyakit hati itu disenangi oleh setan. Mangkelan, iri, dengki. Ya, itu kalau dikelola, tidak dihilangkan, setan akan balik lagi. Kenapa? Karena itu menjadi alat bagi setan untuk menjerumuskan manusia. Kan manusia itu kan punya bawaan-bawaan sifat buruk itu. Nah itu lewat situ. Sehingga setannya balik lagi. Sama kayak tadi itu. Ngusir anjing tapi dia nyimpen tulang. Padahal tulang itu senengannya anjing. Dimakan ya tulang itu sama anjing ya. Apa dicokot tok? Kalau di film-film kartun itu kan. Jadi anjing itu senang sekali sama tulang. Sama dengan senengannya jin. Makanya jin itu termasuk yang kadang-kadang menyerupai itu. Senengannya ya kalau ndak ular, anjing kan begitu. Itu senengani tulang. Ada yang suka tulang di sini. Kalau makan ayam sampai habis dikerokoti tulang-tulangnya. Tapi tulangnya tidak dimakan ya, hanya pinggir-pinggirnya ya. Allahumma aslih qulubana. Allahumma ya Allah aslih. Aslih itu perbaiki. Aslih itu bisa jadi maknanya kalau dari sisi penggunaan bahasa, perbaiki itu dalam kondisi setelah dia rusak, masuk di bengkel. Makanya orang yang memperbaiki kerusakan itu disebut muslih. Muslih. Itu memperbaiki sesuatu yang rusak diperbaiki. Kalau muhsin, itu bedanya. Kalau muhsin, itu boleh jadi sudah baik, tapi lebih diperbaiki lagi, diberi aksesoris, diberi interior yang bagus. Itu muhsin levelnya. Tapi nek rusak, umpama masuk bengkel kondisi mobil rusak, itu belum muhsin, tapi masih muslih dulu. Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Umpama kalian punya motor. Suara apa ini? Oh, di sebelah itu. Senam. Ya, wis. Senam. Hah? Oh. Saya kan juga tadi sudah jalan sehat kan? Dari kamar ke sini kan sudah jalan sehat. Jalannya normal maksudnya. Banyak tak rombongannya? Hah? Ya wis. Lanjut. Lanjut. Musiknya dilanjut. Jadi contohnya gini, Rek. Kita ini punya sepeda itu rusak. Mbok gak kena di starter, mbok remnya error, dimasukkan bengkel, itu namanya proses memperbaiki, islah. Makanya orang yang asalnya bertengkar, saudara ada A dengan B bertengkar, mendamaikan itu namanya proses islah. Jadi memperbaiki sesuatu yang asalnya tidak baik itu islah. Tapi kalau sepeda sampean itu sudah bagus, remnya tidak ada masalah, masuk ke bengkel, pingin ditambahi spionnya, pingin ditambahi apa, itu namanya proses ihsan. Jadi lebih atasnya lagi. Itu bedanya. Wa azil uyubana.
Wa azil uyubana, dan hilangkanlah aib-aib kami, kekurangan-kekurangan kami. Uyub itu jamak dari aib. Maknanya kekurangan-kekurangan atau aib. Kekurangan itu biasanya orang tidak suka untuk diketahui orang lain. Termasuk dosa, itu secara fitrah, secara naluri, manusia itu sebenarnya tidak ingin diketahui orang lain perbuatan buruknya. Memantau. Siapa tadi? Santri sini dah? Bukan? Terus bagian apa? Hanya bagian melihat-lihat. Oh, ngajinya sudah berjalan dengan lancar gitu. Kok balik lagi? Gak mari-mari rek musik ini. Berhenti di sini dah? Hah? Di pondok ini dah? Kenapa? Orang kampung. Ya lumayan lah. Ini namanya ngaji. Besok ditulis di jendela tuh, ngaji full musik. Full musik. Wa azil uyubana, dan hilangkanlah aib-aib kami, kekurangan-kekurangan kami. Wa tawalla, dan bimbing na ing kami, wa tawallana, bimbing kami, bil husna, selalu dalam kebaikan, untuk melaksanakan kebaikan. Wa zayyinna bittaqwa, dan hiasilah kami bittaqwa, kelawan ketakwaan. Wajma', dan kumpulkanlah, wajma' dan kumpulkanlah lana bagi kami, khairal akhirati, ing sebaik-baik akhirat, wal ula, dan juga dunia. Al ula itu maknanya dunia ya. Makanya dalam ayat itu ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu bagimu Muhammad itu lebih baik daripada dunia. Al-ula itu maknanya pertama, karena dunia dengan akhirat itu lebih dulu mana kehidupan dunia dengan akhirat? Dunia. Makanya sifatnya tidak kekal, tapi nanti akan binasa, fana, akan lebur semuanya. Nanti baru masuk pada kehidupan akhirat yang sifatnya kekal. Warzuqna ta'ataka ma abqaitana, warzuqna, dan anugerahilah kami ta'ataka, ing ketaatan kepadamu ya Allah, ma abqaitana, selama panjenengan menghidupkan kami. Jadi selama kami tetap masih tinggal di dunia ini, anugerahilah kepada kami ketaatan kepadamu ya Allah, gitu loh. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wa jama' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Ada jaranan-jaranan tadi. Lagi. Allahumma ya Allah yassirna lil yusra, yassir, mudahkanlah bagi kami jadi sound sistemnya tuh mandek di situ. Hah? Rumah sebelah ini. Terus yang jalan sehat sopo? Hah? Memang setiap pagi begitu? Ya mungkin khusus karena kita tahu kita ada ngaji di sini tadi, biar full musik gitu ya. Tapi jadi dipilih soalnya udah enak, karena podo-podo nyetel lagu yang enak. Lanjut, terus meneng. Allahumma ya Allah yassirna, mudahkanlah kami lil yusra, untuk menempuh jalan kemudahan,
Dan kemudahan yang paling hakiki maksudnya kemudahan menuju ke surga. Berarti kita meminta kepada Allah untuk ringan dalam melakukan kebaikan. Jadi yusra itu kemudahan yang kemudahan itu mengandung banyak fasilitas. Jadi doanya ini lengkap ini. Wajannibna al-usra, dan jauhkanlah kami al-usra, kesulitan. Baik kesulitan dalam prosesnya ataupun kesulitan di endingnya. Kesulitan di endingnya itu di mana? Ya nanti secara hakiki di akhirat, di neraka itu pasti kesulitan itu. Kalau kita baca surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu benar-benar berbeda-beda. Maksudnya apa? Ini tolong dikondisikan basnya ini sekalian kita. Jadi bagian yang sini nggak konsentrasi gini nih. Jadi gini Rek, usaha kalian itu berbeda-beda. Secara umum ada yang usaha itu berbeda, itu maksudnya ada mukmin, ada kafir. Kalau yang mukmin dia akan berusaha terus mendekat kepada Allah, melakukan ibadah. Kalau yang kafir durhaka. Nah nanti yang mukmin dibagi lagi. Ada mukmin itu yang sregep, soleh, ada yang sregep juga ngajak orang lain untuk sregep. Kan begitu. Itu namanya lasyatta. Termasuk santri, podo-podo sampai ini statusnya menghafal Al-Quran, tapi kan usahanya beda-beda. Ada yang sehari itu deresnya naik kober. Ada yang sehari itu sudah di jam 24 jam, saya tidurnya 2 jam umpama. Kalau 2 jam kurang ya? Berapa? 10 jam? Ya 9,5. Jadi tidur malam itu yang bagus itu cepat tidur, cepat bangun. Ya secukupnya lah, jam 10 tidur, mau bangun jam 3. Berarti berapa jam? 5 jam. Ya 5 sampai 7 lah, itu maksimal lah. Siang itu setengah jam cukup. Yang penting biar bangun sore itu fresh, itu setengah jam, asalkan tidurnya berkualitas, itu sudah cukup. Sebenarnya sehari semalam 5,5 jam. Terus dibagi. Ngaji saya harus sekian jam, belajar saya sekian, saya baca buku sekian jam. Itu usaha kalian, itu berbeda-beda. Ada yang begitu, ada yang enggak. Tinggal nanti banyakan yang begitu apa banyakan yang enggak. Itu lasyatta. Nah kalau sudah lasyatta, nanti usaha kalian itu secara sunnatullah itu berimbas pada apa yang kalian dapatkan. Nek ngaji nek akeh, belajarnya banyak, dapatnya insya Allah juga banyak. Kalau dapatnya banyak, maka memungkinkan dia membuka peluang bagi seseorang untuk bisa berbagi lebih banyak. Makanya ayatnya apa? Apa lanjutannya? Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa. Loh, bisa memberi. Memberi itu konteksnya juga luas. Kalau sampean belajar ilmu, maka sampean bisa membagi ilmu Anda. Ya kan begitu. Kalau terkait dengan materi, maka sampean bisa berbagi, bisa mentasarrufkan, menginfakkan di jalan Allah. Landasannya wattaqo. Kalau sampean bisa berbagi banyak karena tadi itu usahanya serius, itulah yang dijamin oleh Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia untuk menuju kemudahan. Kemudahan itu gimana maksudnya? Nanti pulang ke masyarakat, karena dulu serius ketika di pondok, pulang ke masyarakat disuruh ngajar, tidak ada masalah, siap. Suruh hataman, siap. Suruh ngimami, pakai jus-jusan, siap. Karena ketika di pondok, sregep.
Suruh minum jus, wah tambah siap. Wong jus-jusan saja siap, apalagi hanya jus pilihan, jus apukat kan siap semua sudah. Coba kalau sebaliknya. Ya. Wa amma man bakhila. Bakhila itu kenapa kok orang jadi bakhil? Itu banyak faktor. Ada yang memang punya sesuatu tapi disimpan, ada yang memang tidak bisa berbagi. Kenapa? Karena usahanya tidak serius. Mau ngajar bingung, apa yang mau saya ajarkan? Kan begitu. Disuruh ngajar ngaji tidak pede. Kalau itu yang terjadi, maka naudzubillah, apalagi sampai wakadzaba bil husna. Kalau tadi kan wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna itu maknanya juga luas loh, Rek. Wasaddaqa bil husna itu, al husna itu kan bentuk isim tafdhil dalam bentuk muannas, sesuatu yang bagus. Kalau husna berarti yang paling bagus. Makanya asmaullah al husna, nama-nama Allah yang paling indah, yang terindah. Kan begitu? Berarti kalau sampean wasaddaqa bil husna, ketika usaha serius, maka sampean meyakini bahwa ini adalah yang paling baik. Saya ngaji untuk kebaikan saya dan untuk kebaikan siapapun di masa yang akan datang, sehingga saya bisa banyak berbagi. Itulah yang oleh Allah fasanu yasiruhu lil yusra. Lah yusra itu yang endingnya ada di mana? Ada di surga. Karena surga itu tidak ada kesulitan satupun. Semuanya isinya kemudahan. Sebaliknya neraka, wa kadzdzaba bil husna, kadzdzaba itu bil husna itu bisa jadi begini. Ketika mondok, ini saya kontekstualisasikan loh ya. Malas ngaji. Berarti dia sesungguhnya malas itu mendustakan sesuatu yang terbaik. Ngaji itu terbaik, ngaji itu paling baik. Dampaknya pasti baik. Sampean tidak mau, berarti sampean melakukan kadzdzaba bil husna. Kalau itu yang terjadi, fasanu yasiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia tapi menuju kesulitan. Itu tadi. Pulang ke masyarakat bingung. Disuruh ini alasan. Dikasih mic tidak mau, saya pilih kabel saja. Lo kabel itu gak bisa muni. Dan begitu. Ini contoh-contoh. Lah nanti di akhirat endingnya naudzubillah al-usra ya neraka. Karena neraka itu sedikit pun tidak ada kemudahan. Isinya hanya soro. Tahu soro ya? Sengsara. Baca surat Al-Ghasyiyah itu. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Orang masuk neraka itu semuanya tertunduk, malu, tertunduk, menyesal. Itu khasyi'ah, tundukan yang hina. Orang menunduk hina dengan menunduk tawadhu itu beda. Sama kalau menunduk hormat, mama ada kiai atau ada ustadz, lalu menunduk begini. Dengan menunduk hina itu beda. Itu sudah otomatis, itu orang bisa baca itu. Saya lihat di televisi itu kalau orang masih normal, kalau ada pejabat yang ketika jadi pejabat itu sangat gagah, tapi ketika terjerat kasus korupsi umpamanya oleh KPK dikenakan rompi berwarna oranye. Itu kalau orangnya masih sehat akalnya, itu mesti nunduknya itu nunduk izin. Begitu. Tapi kecuali kalau akalnya sudah tidak normal, sudah tidak sehat, guya-guyu, dada-dada, tidak beres ini. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Apa amilatun nasibah itu? Dia melakukan banyak amal, maknanya bisa begini. Penduduk neraka itu amilatun nasibah, masih usaha ngoyo ya opo, dia tidak akan bisa keluar dari kesengsaraan di neraka. Atau maknanya bisa begini, amilatun nasibah, yang menyebabkan dia masuk neraka itu seringkali dia berbuat banyak hal koyok-koyok sibuk, tapi ternyata kesibukannya itu tidak berdampak positif, malah justru mengantarkan dia ke neraka. Jadi sibuk yang sia-sia. Naudzubillah. Mungkin ada di pondok itu yang kelihatannya sibuk tapi tidak menghasilkan. Orang sekolah buat tahu sibuk apa begitu, sampai waktunya habis, gak kober ngaji, gak kober sinau. Itu juga bisa masuk kategori amilatun nasibah. Atau amilatun nasibah itu kalau contoh dalam kehidupan dunia itu bisa begini. Ada orang
ketika masa mudanya itu dia tidak ngurus keluarganya, pokoknya dia sibuk bekerja, anaknya gak direken, istrinya gak direken. Di masa tuanya, karena anaknya dulu tidak direken, ini kadang-kadang secara sunnatullah, walaupun berbuat begini bagi anak itu tidak boleh. Begitu masa tua, anaknya ganti gak ngereken orang tuanya. Dia tinggal sendirian, ditaruh di panti jompo, tidak ada yang ngurus, dari keluarganya tidak ngereken, anaknya tidak ngereken. Itu juga bisa masuk kategori amilatun nasibah. Orang menumpuk dunia itu juga amilatun nasibah. Dikira dunia itu kekal. Ketika mati, dunia tidak bisa menolong dia ketika ada siksa kubur, nanti di akhir tidak bisa. Kecuali kalau dunia itu diniatkan untuk akhirat, sehingga pengelolaannya orientasinya akhirat, maka amaliyah yang seperti ini yang bisa menolong dia. Faham? Itu maksudnya. Makanya doanya wajannibna al-usra, kita minta dijauhkan, ya Allah jauhkanlah kami al-usra, mulai dari proses yang sulit sampai ending yang sulit. Ending yang sulit itu tidak lain adalah di neraka. Wa a'idna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan lindungilah kami dari keburukan atau kejahatan nafsu kami, kejahatan jiwa kami, wa sayyiati a'mali, dan keburukan perbuatan-perbuatan kami. Itu suaranya kok bisa begitu kalau kita ngaji. Ini suaranya pada begitu ya, ini loh di yes. Jadi nafas itu zamannya anfus. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa itu oleh Allah diberi dua potensi, bisa potensi fujur, potensi buruk, bisa potensi baik. Ya, terusannya apa itu? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa menyucikan dan membersihkan jiwanya, dan rugi orang yang mengotorinya. Khaba itu dalam bahasa Arab itu binasa, tapi binasa yang membutuhkan proses. Makanya kalau ada orang maksiat, orang melakukan dosa, bahkan dosa besar, itu kelihatannya secara zahir dia baik-baik saja, tapi dia menuju kepada kehancuran. Jadi khoba itu seperti kalau dalam bahasa Arab tuh kayak gini. Sampai nyimpen makanan, roti lah. Beli sari roti. Sari roti kan ada kadaluarsanya ya. Kadaluarsa tanggal 21 Agustus. Sampai simpen. Tanggal 20 Agustus aman. 21 Agustus mungkin masih aman. 22 Agustus mulai muncul di pojokan itu seperti jamur. 23 Agustus muncul lagi, tambah lagi. Sampai biarkan sampai Oktober, itu lama-lama tinggal mengecil dan jamur tok isine. Itu khoba itu begitu. Kan dalam bahasa Arab itu ada khoba, ada khosaro. Nek khosaro itu rugi tapi bentuknya beda. Jadi Quran itu kalau sampai nanti meneliti lafadznya, Masya Allah itu indah sekali. Kenapa di sini menggunakan khoba? Khoba itu ai khosaro, tapi rugi dalam konteks itu tidak langsung, tidak terasa, tapi titik, tapi menuju kehancuran. Kira-kira roti itu kalau sudah bulukan kayak tadi itu, banyak jamurnya, masih layak dimakan enggak? Enggak layak. Itu kalau Anda makan sakit sampean. Biasanya kayak gini kan ya? Mungkin Agustus ini ya. Ya wes lah, disyukuri saja. Jadi itu namanya kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dalam diri kita, min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nah, bisikan-bisikan buruk dalam diri kita itu bisa menghasilkan implementasi yang buruk. Sayyiati a'malina. Ini dua hal ini harus dimohonkan perlindungan kepada Allah. Tapi Allah itu sangat maha pengampun, sangat maha penyayang. Maka kalau ada orang niat buruk, itu masih belum dicatat, tapi baru malaikat itu siap-siap.
idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Di surat Qaf juz 26. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terlafadzkan bagi manusia kecuali di sisinya ada raqibun 'atid, malaikat yang selalu menjaga, malaikat yang selalu mengawasi dan menulis. Yang kalau dalam bahasanya surat Al-Infitor itu disebut dengan kiramang katibin. Kan begitu. Catet. Tapi nek durung nglakoni, niat elek tok itu belum. Sebaliknya kebaikan, niat saja sudah ditulis 1, dilakoni 2. Terus begitu. Berarti mestinya orang itu, mestinya secara logika, uang itu mestinya kudune luwe abot keapiane. Kenapa? Karena kebaikan itu baru niat saja sudah ditulis. Kalau keburukan, niat belum. Kalau sudah melakukan, baru kena. Paham ya? Berarti kalau nanti di akhirat ada orang yang rugi, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, itu orang yang kenemenen. Kenapa? Lah wong sudah diberi fasilitas kemudahan kok masih tidak bisa memanfaatkan. Contohnya tadi itu. Jadi kalau di akhirat itu hitungannya nanti. Lah, tapi orang melakukan keburukan walaupun belum ditulis, itu biasanya dorongannya untuk melakukan itu biasanya lebih kuat, apalagi kalau sudah kadung kebiasaan. Kata mufassir salah satunya diindikasikan oleh kata-katanya siapa? Qabil. Ketika mau membunuh saudaranya, dia menyatakan di juz 6 itu diabadikan qala la aqtulannak. Itu menggunakan lam untuk taukid sekaligus menggunakan nun taukid. Nun taukid itu kan ada 2, ada khafifah, ada tsaqila. Ini nun taukid tsaqila. Saking mangkelnya dia, gara-gara ada syariat yang harus mewajibkan pernikahan tapi silang. Saudaranya dia kan tidak begitu cantik. Saudaranya dia cantik tapi harus menikah dengan saudara silangnya, Habil, kan begitu. Maka dia tidak terima, mangkel. Akhirnya di situ diputuskan, coba dipersembahkan kurban. Nanti siapa kurbannya yang diterima? Ternyata yang diterima kurbannya Habil. Akhirnya dia tidak terima, maka dia mangkel qala la aqtulannak. Itu menunjukkan sungguh aku benar-benar akan membunuhmu. Itu kan perbuatan buruk. Karena kasus Qabil dan Habil itulah terjadinya pembunuhan yang pertama dalam sejarah manusia. Jadi kalau sudah menggunakan nun taukid ini berarti dorongannya sangat kuat dan itu berbahaya untuk diimplementasikan. Makanya doanya itu ada 2 proteksinya. Yang pertama, min syururi anfusina, dari bisikan-bisikan buruk saja kita memohon perlindungan. Ya Allah, mudah-mudahan tidak ada bisikan-bisikan jahat. Karena kalau sudah ada bisikan jahat itu gandengannya sayyiati a'malina, gitu loh. Paham ya? Makanya jangan berpikir negatif. Suudzon itu di sini tidak bolehnya. Termasuk mikir tentang seseorang yang buruk-buruk atau saya berpikir buruk, ingin melakukan sesuatu yang buruk itu jangan. Karena kalau terpikir itu nanti setan akan ngipasi, itu nanti akan kuat, bisa terimplementasikan. Punya angen-angen, saya pengen besok tidak setor tapi nanti kalau dimarahi gimana? Wah, ada pertentangan. Nanti kalau ditanya gimana? Kenapa kok tidak ngaji? Itu dorongannya kata setannya gini, Allah tidak apa-apa sekali-kali tidak ngaji. Kata bisikan baik sampean, ngaji lah. Kalau tidak ngaji nanti saya kena takzir begini. Allah sepisannya gak popo jari sing bisi. Sudah mulai ada syururi anfusina. Nah itu biasanya pertentangan, itu kuat itu yang kedua itu. Maka biasanya dilakukan dalam tindakan. Contoh lain, umpama lo ya, ini contoh lo ya. Di sekolahan jadi OSIS, masih ada ya OSIS atau IPENU ya, IPP ya sekarang ya. IPENU, IPPNU ya. Kalau IPENU, IPPNU berarti sendiri-sendiri atau prokernya jadi satu sama IPENU yang putra? Jadi satu. Nah, jadi satu itu membuka peluang. Ini contoh loh ya. Sampean bisa kenal dengan lawan jenis.
Tiba-tiba ada cowok yang deketi kalian. Salah satu di antara kalian. Cowok ini itu termasuk cowok yang sering dia punya banyak pemuja rahasia. Umpama karena ada cowok yang aktif, yang kemudian intelektualnya bagus, kalau menyampaikan ini mengelola rapat bagus. Itu cewek-cewek kadang-kadang jawil-jawilan. Mungkin loh ya, di sana di luar, di sini enggak. Tiba-tiba dia menyatakan perasaannya kepada sampean. Akhirnya jadian. Uji sanawiyah wis jadian. Moro-moro mulai pelanggaran satu kecil itu nanti akan berimbas pada pelanggaran yang lain. Karena pelanggaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Ingat kata-kata saya. Bohong pertama pasti akan ditutupi bohong berikutnya. Sama mulai melakukan pelanggaran ini, nanti imbasnya pertama mulai pengen bawa HP sembunyi-sembunyi. Nanti WA-an malam, ketika teman-temannya tidur sembunyiin masih WA-an. Itu modus-modus begitu tuh dulu ada, kalau sekarang nggak tahu saya. Nanti mulai diajak ketemuan, entah di sawah belakang sana, entah di mana, mulai cebet. Nah itu dorongannya pasti kuat sekali. Karena ada bisikan min syururi anfusina tadi. Kalau sekali itu pasti nanti bisikannya begini, alam yang ngono tok gak lek ketahuan. Satu kali mungkin Anda tidak ketahuan, tapi ingat, orang melakukan dosa sekali, melakukan pelanggaran sekali, dia pasti akan diiming-imingi oleh setan begini. Ketemuan lagi tidak apa-apa. Kemarin aman kan? Dia akan berharap kan gue juga aman. Tapi semua itu ada saatnya. Kalau sudah waktunya terbuka, jangan salahkan siapa-siapa. Ya semua itu Allah tahu. Makanya kita ini memohon perlindungan. Wa a'idna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Itu penting sekali. Wa a'idna min azabin nari wa azabil qabri. Dan lindungilah kami dari siksa neraka dan siksa kubur. Neraka itu endingnya, kalau siksa kubur itu panjernya. Panjer itu uang muka. Orang itu kalau penduduk neraka, ahlun nar, maka dia di kuburan pasti akan mendapatkan siksa karena dia ahlun nar. Sebaliknya, kalau orang ahlul jannah, penduduk surga, maka ketika di alam barzakh, kubur itu kan berarti masuk alam barzakh. Jadi gini Rek, saya pernah ditanya, apa sih Pak bedanya dunia dengan bumi? Jadi gini, alamnya ini alam dunia, kita berkedudukan di bumi. Alamnya alam barzakh, jasadnya ada di kubur. Alamnya alam akhirat, masuknya lokasinya ada di mana? Kalau tidak surga ya neraka, gitu loh. Jadi harus dibedakan. Alamud dunya, alam al barzakhi, al-alam al barzakhi atau alam barzakh, dan yang terakhir adalah alam nanti di akhirat. Nah akhirat itu kapan? Nanti ketika sudah berakhir kehidupan dunia ini, dihancurkan semua, nanti ada persidangan, di situ nanti masuk alam akhirat. Lah tapi orang pintu gerbangnya alam akhirat itu alam barzakh. Faham ya? Makanya meminta perlindungannya min azabin nar wa azabil qabri. Wa fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian atau fitnah, ini ujian yang luar biasa berat. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wal mamat, dan kematian. Wa fitnatil masihid dajjal, dan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Hah? Ya. Sekalian nanti matikan sound systemnya ini ya. Wa min fitnatil masih wa fitnatil masihid dajjal, dan fitnah al-masihid dajjal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'alu meminta sapa kami ka ing panjenengan ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah
al-huda ing petunjuk. Al-huda ing petunjuk atau hidayah. Artinya dengan hidayah itu orang semakin hari maka semakin menjadi orang baik. Wattuqa dan takwa, ketakwaan. Takwa itu prestasi-prestasi rohani. Itu isinya berbagai macam kebaikan. Wal afafa dan kesucian diri. Bisa menjaga diri, tidak menghinakan diri. Itu al-afaf, itu menjaga kesucian diri. Wal ghina dan kecukupan. Allahumma inna nastaudi'uka. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nastaudi'u menitipkan sapa kami ka ing panjenengan. Jadi kami titipkan adyanana, agama kami. Artinya ini dititipkan ini dalam konteks kita memohon agar kita ini sepanjang hidup kita sampai kembali kepada Allah itu tetap memiliki keteguhan iman, tetap berada dalam Islam. Itu makanya bahasanya dititipkan. Wa abdanana, dan juga jasad kami ini kita minta untuk dijaga agar jasad ini tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan dosa, apalagi dosa-dosa besar. Itu dititipkan agar Allah menjaga. Sesuatu itu kalau dititipkan, maka yang dititipi itu akan ikut menjaga. Titip ya, pulpen ini tolong titip sampean ya. Oh iya, kalau sudah iya, maka sampean akan ikut mengawasi pulpen ini. Wa khawatima a'malina wa khawatima a'malina, dan penutup amal-amal kami. Jadi kita titipkan penutup amal-amal kita. Artinya apa? Ini kita memohon husnul khotimah, ending yang happy ending. Wa anfusana, dan juga jiwa-jiwa kami. Jadi Allah dilibatkan untuk menjaga. Wa ahlina, dan keluarga-keluarga kami. Wa ahbabana, dan orang-orang yang kami cintai. Wa sairul muslimin, dan seluruh umat Islam. Wa jami'a ma an'amta bihi alaina, dan semua hal yang telah engkau anugerahkan sesuatu itu kepada kami. Wa alaihim, dan kepada mereka kaum muslimin. Rupane min umuril akhirati wa dunya, yaitu termasuk urusan-urusan akhirat dan urusan-urusan dunia. Itu dititipkan semua kepada Allah. Karena sesuatu yang di sisi Allah itu akan kekal, dijaga oleh Allah. Maka ini semua kita titipkan kepada Allah. Nafi dayan fadu itu kan hilang. Saya dulu pernah dikasih doa dari ayat Al-Quran oleh guru saya. Sampai kalau mau naruh sesuatu sambil biar dijaga oleh Allah, itu sambil doa begini, Rek. Ayat dalam Al-Quran itu, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Itu aja dibaca. Taruh. Ma indakum yang fad wa ma indallahi baq. Sesuatu yang ada di sisi kalian itu bisa hilang, tapi yang di sisi Allah itu akan apa? Akan kekal. Wa ma indallahi baq. Makanya ini semua hal yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita dan kepada umat Islam, urusan akhirat, urusan dunia,
kita titipkan kepada Allah agar dijaga oleh Allah. Itu juga masuk kategori doa yang bagus yang bisa digunakan ketika khatmil Quran. Ya walaupun tidak khatmil Quran juga tidak apa-apa. Cuman kan kemarin dijelaskan termasuk yang dikutip oleh Imam An-Nawawi bahwa ketika khatmil Quran itu termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah wajma' bainana wa baina ahbabina fi dari karamatika bifadlika wa rahmatik. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqa waj'alna wa iyyahum min alladhina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.